membatasi aja, jadi bukan untuk apa-apa. Ilham tahu nggak kira-kira Bu Dewi mau ngobrolkan masalah apa? Ya, kesulitan kamu selama belajar ya, terutama di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat lunak. Nah, yang Bu Dewi lihat, apapun tugasnya, sing mbok kumpulne itu tidak sesuai dengan yang tugas yang diminta. Jadi misalnya tugasnya diminta untuk menuliskan kode program sesuai dengan tutorial video yang sudah diberikan. Nah, kamu mengumpulkan penulisan kode program entah dari mana gitu loh, kadang dari internet, kadang itu kenapa sih? Nggak paham. Kayak susah, yang keras. Kayak susah gitu loh, langsung meskipun udah nyoba di Visual Studio Code kayak otak nggak bisa nangkep gitu. Nah, padahal kan sebenarnya di video tutorial itu kan sudah ada instruksi dan sudah Bu Dewi demonstrasikan bagaimana cara mengerjakannya toh. Jadi kamu tinggal meniru persis apa yang dilakukan Bu Dewi. Iya kan? Iya. Tuh. Nah, kira-kira sebelum kita ngobrol ini, kamu sudah punya bayangan belum sih tentang sebenarnya apa sih tujuan dari adanya video tutorial itu? Supaya memudahkan siswa dalam belajar dan mempraktekkan. Kamu tahu nggak kalau dengan adanya video itu kamu harus meniru itu? Tahu. Tapi kesulitan dalam melakukannya. Iya, Bu. Jadi obrolan kita kali ini tuh berusaha untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk mengatasi masalah belajar ini gitu ya. Itu tujuannya, harapannya Bu Dewi nanti setelah kita ngobrol Ilham punya punya gambaran, punya rencana yang matang bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar itu gitu. Nah, kemudian selama belajar dari SMP, kamu SMP umumnya, SMP negeri ya? Bukan Bu, MTS. Oh, MTS. Dari MTS, kemudian dari selama di kelas 10 itu sebenarnya metode belajar apa sih yang kamu bisa? Yang kayak belajar langsung. Yang keras. Belajar langsung di kelas. Iya, belajar langsung di kelas dan prakteknya juga langsung di lab gitu. Jadi kayak otak rada agak mudeng gitu loh. Masalahnya kan kita sekarang nggak bisa melakukan itu ya, iya, karena ada pandemi dan masih belum boleh datang ke kelas ya. Nah, sebenarnya kenapa sih Bu Dewi buatkan tutorial? Itu karena saya tahu kalau di antara teman-teman semua satu kelas itu, anak-anak itu sebagian itu metode belajarnya dengan melakukan. Jadi kalau dia praktek langsung dia baru paham. Sebagian yang lain itu dengan mendengarkan. Jadi dia harus dijelaskan, kan? Iya. Harus dijelaskan di kelas itu. Nah, video tutorial itu sudah memuat dua hal itu. Bu Dewi juga menjelaskan, juga mengajak kalian untuk melakukan. Gitu loh sebenarnya. Jadi sebenarnya harapan saya tuh bisa memudahkan, dan itu menurut saya itu cara yang paling optimal dalam mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk menghasilkan proyek-proyek yang sudah kita sepakati di awal kayak gitu. Nah, kalau memang Ilham punya pendapat lain, karena masalahnya kita belum bisa ada tatap muka dan itu bukan pilihan sementara ini ya, untuk bisa datang ke kelas dan dijelaskan dan mengerjakan seperti klasik di kelas seperti biasa, itu masih belum pilihan. Menurut Ilham, apa saja yang akan memudahkan Ilham dalam belajar selain itu? Selain belajar di kelas secara umum seperti zaman dulu. Belajar kelompok. Oke, dengan siapa aja kira-kira? Teman-teman yang sering dapat masalah gitu loh. Jadi sama-sama bantu juga, sama-sama saling support. Teman-teman yang sering dapat masalah yang diajak kerja kelompok, yakin kamu? Bukan teman-teman yang malah justru tidak pernah bermasalah gitu, biar bisa ngajari. Kalau misalnya Vigo. Kalau Vigo bisa sih, tapi kadang-kadang juga nggak kan, soalnya sibuk. Contohnya siapa sih yang ini? Yang menurutmu yang teman yang bisa kamu ajak untuk belajar kelompok itu loh? Freddy, Natanya, Tiara, langsung sama Yulia juga. Tapi selama ini membantu ya mereka dalam mengerjakan. Dikit-dikit. Oke. Nah,
sekarang ada nggak saran buat Bu Dewi nih? Kalau daring kan pasti kita harus daring ya. Apalagi nih yang harus saya lakukan supaya kamu tuh nggak kesulitan gitu loh. Nggak ada sih Bu. Benar nggak ada. Berarti selama ini tuh dengan adanya video tutorial itu sudah optimal ya sebenarnya ya. Cuman kamu masih belum ngeh kalau kamu tuh harus ngikuti Iya. detail gitu dengan, jadi tugasmu tuh hanya mengikuti persis seperti yang ada di situ, persis wes Bu Dewi nulis A, kamu nulis A gitu loh. Tapi kamu tiru sendiri, ojo kamu temenmu yang meniru, kamu yang oke. Nah kemudian kedepannya kira-kira apa yang mau Ilham lakukan untuk memperbaiki yang selama ini sudah sangat tertinggal? Sering-sering membuka RN Bu, sama sering bertanya kepada Dewi masalah tentang itu pelajaran atau sebagainya. Sering-sering membuka e-learning, Iya. sering bertanya. Oke, sering bertanya. Tapi selama ini Ilham pernah bertanya kah? Jarang Bu. Kenapa? Otomatis ya harusnya Ilham, kalau kamu nggak paham bertanya. Setiap kali nggak paham apapun bertanyalah. Ngomong di sini, kok perasaan kan sering ya kita ketemu di sini terus saya tunggu, itu kamu juga nggak pernah bertanya. Nah apakah karena apa? Karena tidak percaya diri atau karena malu atau karena apa? Malu. Mau nggak mengatasi rasa malu itu? Mau. Menurut Ilham caranya gimana mengatasi rasa malu? Tumbuhkan percaya diri, nggak boleh minder, Nggak boleh nggak boleh insecure. Oke, itu teorinya. Cara yang praktisnya, hari Mas. Cara praktisnya, Cara praktisnya saya sering bertanya, meskipun itu susah, tapi meskipun mudah atau susah, sering-sering bertanya karena kayak ada pepatah gitu. begitu. Oke. Berarti ini komitmen yang Bude pegang ya. Iya. Nanti kedepannya itu berarti mulai hari ini ya Ilham ya, mulai hari ini, besok dan seterusnya. Yang pertama Ilham akan sering-sering membuka LMS. Yang kedua Ilham akan mencoba mengikuti pembelajaran dan video tutorial yang sudah diberikan terutama di mata pelajaran budaya. Yang ketiga Ilham akan belajar sungguh-sungguh, terus belajar kelompok tadi. Iya. Akan belajar kelompok bersama teman-teman itu ya. Iya. Itu komitmen ya, itu yang saya pegang dan nanti akan saya kontrol. Beneran loh ya. Iya. Oke. Wes, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, Oke, terima kasih ya. Wes, matikan.